wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Selamat pagi, Bu. Silakan rapikan kursi dan mejanya dulu, sampahnya tolong dipilih ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Oke, Bu. Semua siap? Berdoa. Selesai. Baik, hari ini ada yang tidak hadir teman-temannya? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baik, Ananda, hari ini kita akan mempelajari mengenai kerjasama ekonomi internasional. Sebelum kita membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional ini, terlebih dahulu kita akan mereview materi minggu lalu. Ananda sekalian, adakah yang bisa mereview materi minggu lalu? Ada, Bu. Ya, dipersilakan. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Ya, bagus sekali jawaban dari teman dan saudara. Kita beri aplaus. Ya, benar sekali. Minggu lalu itu kita mempelajari mengenai pajak. Pajak ini merupakan pungutan wajib, yang mana pungutan ini biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Uang pajak ini digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak ini merupakan salah satu sumber utama dari pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Itulah materi kita minggu lalu. Selanjutnya yaitu kita hari ini akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, di mana tujuan dari kerjasama ekonomi internasional ini yang pertama yaitu Anda dapat mengetahui apa pengertian dari kerjasama ekonomi internasional ini. Yang kedua yaitu manfaat dari kerjasama ekonomi internasional ini. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional ini. Dan yang terakhir, Anda dapat mengetahui lembaga-lembaga apa saja yang ada pada kerjasama ekonomi internasional ini. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi kerjasama ekonomi internasional ini, apa yang terlintas dalam pikiran Ananda sekalian jika mendengar kata kerjasama? Saya, Bu. Ya, dipersilakan. Kerjasama yaitu melakukan kegiatan dengan bersama-sama dan memiliki tujuan yang sama. Ya, benar sekali yang disampaikan teman saudara. Kerjasama merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan kesepakatan umum atau kesepakatan bersama. Untuk membahas lebih dalam mengenai kerjasama ekonomi internasional ini, Ibu akan menampilkan video mengenai materi ini. Silahkan simak dan pahami video tersebut dan Ibu nanti akan minta saudara untuk menyimpulkan mengenai video tersebut.
dari video yang telah Ibu sampaikan tadi, bagaimana menurut saudara atau pendapat saudara mengenai video yang telah Ibu sampaikan tadi? Aku mau jelasin. Silakan. Menurut aku, kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan Ya, benar sekali yang disampaikan oleh teman saudara. Silakan kita beri aplaus. Ya, kerjasama internasional ini adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kebutuhan negara-negara di dunia. Sedangkan kerjasama ekonomi internasional ini adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lain, khususnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Bentuk kerjasama ini bisa dalam dua negara ataupun lebih. Agar lebih paham mengenai materi kerjasama ekonomi internasional ini, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu namanya to stay, di mana nantinya Ananda dibagi masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang, dan setelah membahas diskusi dengan kelompoknya, 2 di antara anggota kelompok akan menjadi tamu pada kelompok lain untuk mencocokkan jawaban yang telah didiskusikan pada kelompok Ananda. Pada kelompok ini Ibu yang akan membagi kelompoknya ya. Kelompok 1 yaitu Dila, Angel, Hasan, dan Jessica. Kelompok 2 yaitu Lydia, Hiska, Tiwi, dan Nidia. Dan kelompok 3 yaitu Nifa, Ria, Feni, dan Vivi. Dan kelompok terakhir yaitu Anissa, Didi, Fadil, dan Fadil. Silahkan menuju kelompoknya masing-masing dan diskusikan materi yang akan kita bahas pada hari ini, di mana kalian di sini akan membahas mengenai pengertian ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional, dan lembaga dari kerjasama ekonomi internasional tersebut. Kalian diberi waktu 10 menit untuk mendiskusikan materi ini. Dipersilakan. Baik, pada kelompok 1 apa ada kendala? Tidak, Bu. Kelompok 2 apa ada kendala? Tidak, Bu. Kelompok 3? Tidak, Bu. Kelompok 4? Tidak, Bu. Baik, waktu kalian diskusinya tinggal 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Baik, waktu diskusi kalian sudah habis, silahkan kepada perwakilan sebagai tamu untuk mengunjungi kelompok-kelompok lain, 2 orang ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Waktu kalian sudah habis ya. Baik, kepada kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Menurut kelompok kami, kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, yang mana kerjasama tersebut dapat terjadi hanya melibatkan 2 negara maupun lebih. Baik, bagus sekali jawaban dari kelompok pertama. Silahkan untuk kelompok kedua mempresentasikan hasil diskusinya. Menurut kelompok 2, manfaat Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Silahkan kita beri aplaus. Kepada kelompok 3, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, menurut kelompok kami, Ya, bagus sekali presentasi atau pembahasan dari kelompok 3. Kita berikan aplaus. Baik, pada kelompok terakhir yaitu kelompok 4, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Menurut kelompok kami, Ya, bagus sekali jawaban atau presentasi dari kelompok 4. Silahkan kita berikan aplaus. Ya, bagus sekali jawaban atau presentasi dari kelompok saudara, kelompok Ananda sekalian. Baik, di sini Ibu akan membahas kembali materi atau penjelasan yang telah kalian paparkan tadi. Baik, pembahasan kita yang pertama itu mengenai pengertian dari kerjasama ekonomi internasional, di mana kerjasama ekonomi internasional ini merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi khususnya yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, yang mana kerjasama tersebut dapat terjadi hanya melibatkan 2 negara maupun lebih.
Pada sebagian materi ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kita lanjut ya pada submateri kedua. Submateri yang kedua itu mengenai manfaat kerjasama dari ekonomi internasional ini, yang mana dengan saling bekerjasama, organisasi antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi antar negara. Dengan begitu dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Berikut manfaat dari kerjasama ekonomi internasional itu. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan negara. Kalian pernah mendengar kata TKI tidak? Pernah, Bu. Nah, TKI tersebut merupakan contoh atau salah satu manfaat dari kerjasama ekonomi antar negara tersebut, di mana TKI yang bekerja pada luar negeri tersebut akan mendapatkan gaji dengan mata uang negara tersebut. Ketika mereka mengalihkan dana asing tersebut ke Indonesia, maka transaksi pembelian rupiah dan inilah yang akan memberikan pemasukan pada negara kita. Selain TKI tersebut, kegiatan ekspor juga merupakan peran penting bagi Indonesia yang kaya akan hasil dari buminya ini, di mana negara Indonesia ini menjadi negara pemasok dari sumber-sumber bahan baku bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam seperti Amerika dan Cina. Kedua contoh ini berperan dalam meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang terus bertambah akan bermanfaat bagi percepatan pembangunan, pembayaran utang luar negeri, dan semakin meningkatkannya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya manfaat yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga dalam negeri, di mana jika produksi kita lebih sedikit dari permintaan, tentu akan terjadi kenaikan harga. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya penyimbangan permintaan dan keterbatasan produk, yaitu dengan memperbanyak jumlah produksi tentunya. Dengan solusi terbaik adalah dengan menambah kuota impor yang disesuaikan dengan permintaan masyarakat. Pada subbagian materi manfaat dari kerjasama ekonomi internasional ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu mengenai bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional ini. Seperti yang kita ketahui, banyak negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional ini karena menyadari bahwa kerjasama ekonomi internasional ini memberikan begitu banyak manfaat. Kerjasama ini dapat dilakukan antara negara maju ataupun dengan negara berkembang, atau sesama negara maju. Berikut bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional tersebut. Yang pertama yaitu dapat kita lihat pada letak geografisnya, yang mana pembagiannya itu yang pertama, kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara di dunia. Yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional, di mana kerjasama ekonomi regional ini adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara di kawasan tertentu. Contohnya kerjasama ekonomi antar negara-negara kawasan Asia Tenggara atau yang biasa kita sebut dengan ASEAN, antara negara-negara di kawasan Eropa atau MII, ataupun antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik atau APEC. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang terakhir yang dapat dilihat dalam letak geografisnya yaitu kerjasama antar regional, di mana kerjasama ekonomi antar regional ini yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya itu kerjasama antara MII dengan ASEAN. Selanjutnya itu berdasarkan banyaknya negara peserta, kerjasama ekonomi internasional ini dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama itu kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang bersifat saling membantu. Contohnya itu kerjasama antara dengan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Kerjasama ini contohnya yaitu seperti ASEAN, MII, tapi dapat pula kerjasama antara negara yang berbeda kawasan seperti OPEC, WTO, ataupun IMF.
Nah, itulah materi kita pada hari ini. Adakah dari siswa kalian yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Baik, kepada Nanda dipersilahkan. saya ingin bertanya tentang dampak positif dan dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Nanda. Seperti yang kita ketahui, apapun kerjasamanya, apapun bentuk kerjasamanya, pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Begitu pula kerjasama ekonomi internasional ini. Dampak positif dari kerjasama ekonomi internasional ini adalah yang pertama yaitu meningkatkan keuangan negara. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ketiga yaitu meningkatkan investasi. Yang keempat yaitu menambah devisa negara. Dan yang terakhir yaitu memperkuat posisi perdagangan. Adapun dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional ini adalah yang pertama, kita sebagai negara dapat ketergantungan dengan negara lain. Yang kedua yaitu investasi asing terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga yaitu masuknya tenaga asing ke Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mendorong masyarakat hidup konsumtif. Itulah dampak positif dan negatif dari kerjasama ekonomi internasional ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Kepada Nanda sekalian, adakah yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada, Bu. Ya, dipersilahkan. Jadi kesimpulannya menurut saya yaitu kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi dan negara lain yang mana disebut terjadi yang ekonomi. Kedua, kerjasama ekonomi internasional merupakan bagi ekonomi yang bagi negara ekspor dan impor bangsa desa. Kedua, dari Indonesia dapat diberikan kesempatan untuk menggunakan teknologi yang berasal dari Iran. Dan ketiga, memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia pada dunia internasional. Baik, terima kasih kepada Nanda yang telah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Itulah materi kita pada hari ini, itu kita tadi membahas mengenai pengertian dari kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional, dan yang terakhir yaitu lembaga-lembaga yang ada pada kerjasama ekonomi internasional. Dan juga tadi ada teman saudara yang menanyakan mengenai dampak positif dan negatif dari kerjasama ekonomi internasional ini. Baik, untuk tugas minggu depan, saudara diminta untuk membahas soal pada buku halaman 56, soal nomor 1 sampai 3, dikumpulkan besok. Baik, karena waktu kita telah habis, Ibu tutup materi pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.